Apa yang membuat Dennis akhirnya hijrah? Satu, ternyata dunia bisa bosan, Om. Sesuka-sukanya kita dengan sesuatu, misalkan ya, hari ini kita dapat duit 100 juta, senang. Tolong cobain rasain terima duit 100 juta setiap hari. Biasa aja, lama-lama mati rasa. Bahkan masih bisa ngambek. Ketika akhirnya turun jadi 80 bisa marah loh orang. Kenapa nih cuma jadi 80? Di saat orang lain belum tentu makan loh hari itu. Satu, dunia bisa bosan. Ketika kayak gitu mungkin si bodoh ini malah berpikir kayaknya saya cuma kurang kaya. Ketika akhirnya gaul sama yang lebih kaya, masalahnya lebih aneh-aneh. Dia bisa iri ngelihat di seberang restoran mewah tempat kita makan. Kalau kayak kita mau warung tenda di seberang tuh, ada seorang ibu yang lagi disuapin jeruk oleh anaknya. Dikupasin putih-putihnya. Tangannya siap menerima buangan biji ketika si ibunya pengen buang bijinya. Dia berkata, ini yang senior-senior judi yang udah lebih bandar-bandar yang lebih gede. Anak gua gak pernah tuh kayak begitu tuh. Itu sosok ngehibur pun, anak lu kan di London, anak lu kuliah di Jerman. Allah, kalau nggak minta duit, gua telepon di reject bro, anak kurang ajar. Gitu dia bilang. Dan mohon maaf ya, kita lagi mabok aja ya kan di sana tempat hiburannya itu aja ya, tempat hiburan malam. Kalau kita lagi ngobrol 5 tahun lagi kita bikin apa? Buka 10 web lagi, 10 tahun lagi ngapain? 20 tahun. Ketika udah bicaranya 30 atau 40 tahun lagi, semua jawabannya sama. Pengen tidur hangat di rumah, nyaman, dikelilingi anak cucu yang pada pinter, juara olimpiade fisika, pada baik budi setiap pekan ngumpul. Gak ada yang permintaan yang lain. Kalau dia belum nikah, kita ledekin dong. Lu nikah aja belum? Nikahin aja itu perempuan yang pada gak pakai baju nari di kiri kanan lu. Itu orang mabuk masih bisa jawab, lu udah gila apa? Masa gua jadiin perempuan kayak gini jadi ibu dari anak-anak gua? Jadi Pak logiknya masih jalan ya? Masih jalan sebetulnya mah. Kalau dipikir-pikir, jadi oke, ternyata orang yang di bidang itu pun gak pengen selamanya di Kang Tau ini ya, di bisnis kayak begini ya. Si bodoh ini tetap enggak, pasti ada orang yang udah puluhan tahun di bidang ini tetap dia kaya sampai happy ending lah. Tidur di rumah hangat dikelilingi anak cucu yang pada rupawan dengan duit yang tidak habis-habis. Keliling sekian banyak kasino, coba ngobrol sama karyawan terlamanya, cari ownernya di mana, nggak ada yang happy ending. Ini ownernya di mana? Mati HIV/AIDS. Ini ownernya kemana? Masih di penjara dikhianati anak buahnya. Yang masih kaya ada nggak? Ada sih, tapi kan agak gila ya, anak-anaknya mati overdosis narkoba semua. Nggak nemu satupun yang happy ending. Dan yang membosankan, yang di situ nggak pengen selamanya, dan gak ada yang berakhir bahagia. Saya nyampe di titik, oke, berarti gue cepat atau lambat emang harus berhenti. Tinggal pilihannya mau berhenti sendiri atau Allah paksa buat berhenti. Karena orang yang akhirnya bisa berhenti dari bisnis itu memang ada yang harus bui dulu. Mohon maaf, bahkan penyakit kelamin dulu. Ditinggal anak istri dulu. Masa harus nunggu gitu? Udahlah, berhenti. Kalau ujung-ujungnya gue tahu harus berhenti, kenapa gak dari sekarang gitu?